Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviana, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Surakarta, akan menampilkan kegiatan PPL dengan modul ajar DBL Differential Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Tommy bisa bantu pimpin doa? Marilah teman-teman kita berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, Halo Halo Bandung. Anak-anak diminta untuk berdiri dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah ya, hadir semua. Berarti dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, anak-anak harus jaga kesehatan ya. Sekarang kita akan melakukan pembiasaan. Boleh dibuka bukunya, kita baca sekitar 5 menit ya. Cukup dulu ya, bukunya boleh disimpan. Aku akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah anak-anak dapat memahami kebutuhan tumbuhan, bahwa tumbuhan itu dapat melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, anak-anak dapat memahami dampak dari proses fotosintesis dan penting untuk memelihara tumbuhan di muka bumi ya. Kemudian, anak-anak juga dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Mau tanya nih, kan kalau manusia sama hewan, coba kalau anak-anak lapar, apa yang anak-anak lakukan? Makan. Makannya gimana? Dicari, diambil, masak ya? Gimana? Di rumah. Ada yang masak? Ada. Terus kalau hewan gimana hewan? Mau makan? Cari. Nah, sekarang tumbuhan. Tumbuhan makhluk hidup bukan? Salah satu ciri makhluk hidup apa? Makan dan tumbuhan. Bagaimana tumbuhan cari makan? Apakah tumbuhan jalan kaki? Enggak. Dikasih pupuk. Berarti tumbuhannya ini dong. Kalau nggak dikasih pupuk mati dong. Masa? Tumbuhan di luar nggak ada yang dikasih pupuk sama Pak Udin? Ayo. Ayo. Kenapa jadi tumbuhan? Tumbuhan gimana bisa mencari makannya? Nah, makanya kita akan belajar hari ini. Karena tumbuhan itu unik, beda dari makhluk lainnya. Kalau manusia bisa ke dapur cari makan, bisa jajan ke kantin. Kalau hewan bisa mencari mangsa ya. Nah, tapi tumbuhan, apakah tumbuhan lari dulu cari makanan? Tidak. Nah, tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis, yang artinya tumbuhan itu memasak makanannya sendiri. Anak-anak, saat pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar dan menjelaskan tentang fungsi tumbuhan. Masih ingat tidak fungsi-fungsi bagian tumbuhan? Masih ingat ya? Nah, ada apa saja? Bagian tumbuhan ada apa saja? Akar, batang, daun, apa lagi? Buah, bunga. Yang menyerap air dari dalam tanah fungsi siapa? Akar. Nah, sekarang yang memasak makanan
Siapa yang bertugas memasak makanan? Ya. Siapa Syakira yang bertugas memasak makanan? Daun. Sebelum kita memulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Semangat. Baiklah, terima kasih ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, coba disimak. Ini adalah video pembelajaran tentang proses fotosintesis. Fotosintesis itu memasak makanan pada tumbuh. Nah, dengerin ya. Bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Tuh, tumbuhan nggak bisa tahu-tahu ngambil makan bakso. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki perkembangan. Nah, ini kalau manusia kan, tapi tumbuhan nggak punya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan Nih, sinar matahari nih. Tumbuhan tuh dengan sinar matahari. apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya. Tuh, apa itu yang Memasak makanannya sendiri. nih, air, dan energi matahari. Nih, harus ada matahari ya. Kalau nggak ada matahari, tumbuhan tidak bisa memasak makanannya. Nah, anak-anak, nanti kita akan mengetahui bagaimana tumbuhan melakukan proses fotosintesis berdasarkan gaya belajar masing-masing kalian ya. Ini udah Ibu Baji. Ini gaya belajar kinestetik namanya, yang suka gerak. Yang ini gaya belajarnya auditori, suka mendengarkan belajarnya. Kalau yang ini kelompok visual, yang suka dengan gambar-gambar ya. Nanti gua akan membagikan LKPD-nya. Tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana? Ya, boleh dimasukin satu aja daunnya satu aja. Udah dimasukin. Nah, terus kita isi air. Banyak sekali gelembungnya. Itu adalah oksigen yang dihasilkan. Ini ada tuh. Nih, tuh gelembung kecil-kecil tuh. Ini tuh cari daunnya yang bagus tuh, yang hijau. Nah, itu banyak sekali Tuhan. Tuh, itu oksigen yang dihasilkan. Orang. Itu lah aku tadi juga simmer-simmer. Dikit-dikit tuh, kecil-kecil itu oksigennya. Ini hilang tuh. Nggak apa-apa. Nah, itu ada tuh. Nah, itu dari mulut daun, ada mulutnya. Banyak sekali ya. Oksigen. Jadi, nih lihat di daunnya tuh. Tuh, banyak ya. Itu adalah ada gelembungnya enggak? Ada ini banyak banget ya gelembungnya ya. Nah, itu adalah gas apa? Gas oksigen. Itu tandanya daun itu melakukan proses fotosintesis. Apa saja bahannya? Sinar matahari dan karbon dioksida.
Nah, lihat tadi adalah daun yang baru kita petik. Daun yang baru kita petik masukin ke air, tuh banyak gelembung ya. Artinya terjadi proses fotosintesis. Daun tadi menghasilkan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Proses fotosintesis pada daun yang membutuhkan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Hasil eksperimen kami banyak gelembung udara di daun, membuktikan daun melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Teman-teman yang banyak belum tahu tadi kan? Ada yang mau nanya enggak? Iya, Widya. Daunnya udah dipetik kok masih bisa dinyapin fotosintesis. Nih, Widya menanyakan daunnya udah dipetik kok masih bisa melakukan proses fotosintesis? Tuh, kenapa? Ayo. Karena di dalam daunnya masih mengandung air. Ya, betul sekali ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Benar sekali ya. Ya, silakan duduk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan membacakan diskusi kami. Fotosintesis membutuhkan matahari dan air dan akan menjadikan oksigen, menghasilkan oksigen. Kalian namanya ya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori. Fotosintesis adalah membutuhkan energi matahari dan CO2 dan air berbasis pada daun menghasilkan oksida, gula, dan karbohidrat. Nah, tadi kita udah melakukan pembelajaran ya. Ada yang kelompok auditori dari mendengarkan lagu tentang fotosintesis. Kelompok visual mempelajari gambar tentang proses fotosintesis. Kemudian kelompok kinestetik yang melakukan proses eksperimen tentang proses fotosintesis. Nah, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ike. Kesimpulannya adalah fotosintesis proses memasak makanan pada tumbuhan, bahan-bahannya CO2, sinar matahari, air, menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Tepuk semangat. Terima kasih. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Apakah senang? Dapat ilmu nggak tadi tentang proses fotosintesis? Iya, baik. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian Ibu akan melakukan asesmen. Boleh dikeluarkan handphonenya ya, yang bawa handphone. Nilainya udah bagus-bagus semua. Nah, sekarang Ibu akan melakukan penugasan untuk pertemuan minggu depan. Anak-anak bisa dipelajari di rumah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Bisa belajar di rumah? Bisa. Biar minggu depan ketika pelajaran lagi sudah mengerti. Ya, Afif? Ya. Kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya. Tommy, kita bantu Ibu untuk pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Allah.
dan Ibu akhiri